pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan nasionalisme. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, kaum sarungan memiliki peran yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan dalam ajaran agama Islam sangat ditegaskan perihal tentang mencintai tanah air, seperti halnya yang telah diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hadisnya yang berbunyi, anna Nabi SAW idza qadima min safarin fanadara ila juduratil Madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak pulang dari bepergian, lalu ketika beliau melihat bangunan-bangunan Madinah, maka beliau akan mempercepat laju untanya karena saking kecintaan beliau kepada kota Madinah. Lantas, para ulama hadis mengambil kesimpulan bahwasanya hal itu menjadi dalil atas disyariatkannya mencintai tanah air. Jadi, tidak rasional sekali ketika kaum sarungan yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah SAW dan bahkan menjadi salah satu pelopor kemerdekaan negeri ini, kemudian dikatakan tidak nasionalisme. Dalam peperangan melawan kolonial asing, kaum sarungan juga menguatkan simbol nasionalisme mereka, yang mana mereka berjibaku menjadi pasukan paling gigih ketika mempertahankan kemerdekaan ini. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober, yang mana kita lebih mengenalnya dengan istilah resolusi jihad. Seruan Kiai Haji Hashim pada saat itu membakar semangat para kaum santri, yang mana hasilnya para kaum santri bisa menjadi pasukan paling gigih, paling tangguh ketika mempertahankan kemerdekaan ini pada saat pertempuran 10 November yang terjadi di kota Surabaya. Jadi, untuk mengenang para beliau, kita mengingatkannya setiap tahunnya dengan istilah Hari Santri Nasional. Tidak hanya di situ, bahkan bukti nasionalisme kaum sarungan juga terukir dalam sejarah pembentukan Pancasila oleh 9 personil, yang mana 3 diantaranya berasal dari kaum sarungan. Yang pertama, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kedua, Haji Agus Salim, dan yang ketiga, Kahar Muzakir. Jadi, masih banyak bukti-bukti tentang jibaku kaum sarungan dalam menjunjung tinggi kemerdekaan ini. Namun tidak sedikit yang termakan oleh sejarah. Lalu bagaimana bagi kita sebagai kaum sarungan cara meneladani para semangat pejuang kaum sarungan pada zaman itu? Di kehidupan sekarang, kita bisa meneladani mereka dengan terus semangat melawan kebodohan, menjunjung tinggi persatuan, membangkitkan semangat belajar, dan juga
berusaha menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia, agama, bangsa, dan negara. Bahkan dengan hal itu, kita bukan hanya meneladani mereka, tetapi juga kita bisa meneruskan semangat mereka untuk terus menciptakan bangsa yang adil, makmur, dan jaya. Selamat Hari Santri Nasional 2024 Masehi. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.